Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Aswani, NIM 2207016095 dari kelas Psikologi 4C, akan menjelaskan tentang faktor penyebab penuaan atau aging dan bagaimana zikir itu dapat menghambat penuaan. Oke, pertama, dari faktor aging sendiri, jadi menurut Bandia ini, dalam Densio atau tahun 2016, ada 6 faktor yang memengaruhi penuaan gitu. Jadi, yang pertama ada genetik, lalu nutrisi, lalu status kesehatan, gaya hidup, lingkungan, dan tingkatan stres. Pertama mulai dari faktor genetik dulu. Jadi, faktor genetik itu berpengaruh terhadap penuaan, di mana pada umumnya kan wanita bisa hidup lebih lama dibanding pria. Kenapa? Karena kromosom perempuan itu XX, sedangkan pria itu XY, di mana wanita punya dua kromosom X, sedangkan pria hanya punya satu kromosom X. Di mana kromosom X sendiri itu membawa unsur kehidupan itu. Jadi sel-sel dalam tubuh kita kan mungkin sering hidup kita kan sering kena zat-zat yang berbahaya di lingkungan gitu. Jadi kromosom X itu uh, bisa meregenerasi sel tersebut gitu. Jadi mencegah penuaan gitu. Lalu ada nutrisi. Menurut Leitao tahun 2022, nutrisi yang didapat dari apa yang dikonsumsi seseorang dapat berpengaruh pada penuaan, terutama secara semi. Jadi gini, apa yang kita dapat gitu dari yang kita konsumsi gitu, nutrisi gitu, itu berpengaruh pada penuaan. Semakin baik apa nutrisi kita ya makin sehat gitu secara disininya gitu. Sebaliknya kalau makin buruk ya akan mempercepat penuaan gitu. Dimana kebiasaan hidup yang nggak sehat kayak pola makan keberat-beratan gitu, kayak junk food gitu, dapat meningkatkan resiko terjangkitnya diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskular, dan kanker. Selanjutnya ada status kesehatan. Banyak penyakit yang selama ini kita selalu kaitkan dengan proses penuaan gitu loh. Kayak misalkan jantung atau ginjal atau paru-paru gitu. Itu banyak kan, wah karena dia udah tua nih, sakit apa? Makanya makanya sakit jantung atau gitu. Enggak, sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya eh, penyakit-penyakit tersebut itu disebabkan oleh ya kebiasaan kita awalnya gitu loh. Gimana kita sering konsumsi makanan-makanan yang kadar lemak tinggi, gula gitu, bisa bikin diabetes itu. Bahkan ya maksudnya nggak yang tua loh, yang muda-muda juga dapat terkena penyakit tersebut gitu. Jadi nggak selalu penyakit tersebut atau status kesehatannya dikaitkan dengan penuaan gitu. Ya, namun diabetes dapat mempercepat penuaan. Dimana kan ya orang-orang tua kan gampang terserang diabetes atau apa gitu, atau ginjal gitu. Selanjutnya ada gaya dan pengalaman hidup. Maksudnya adalah ya gaya hidup kita. Jadi misalkan kalau kita sering kena sinar matahari, lama-lama ada flek hitam atau berkerut, kusam kulit kita. Terus kita kurang olahraga, bisa bikin otot kan jarang pelatih tuh, jadi ototnya semakin lemah. Terus sirkulasi darah, pernapasan juga kurang lancar. Apalagi kalau misalkan ditambah sama minum alkohol, kan alkohol kan bikin ini apa? eh Mata bisa bengkak gitu kalau minum alkohol. Terus membuat wajah tuh kadang kayak kemerahan gitu. Kenapa? Karena alkohol tuh membuat pembuluh darah tuh di wajah tuh membesar gitu. Jadi aliran darah meningkat di dekat epidermis sehingga pembuluh darah itu lebih terlihat gitu. Selanjutnya lingkungan. Nah lingkungan ini berpengaruh pada penuaan karena ya menurut Platt and Zerber tahun 2001, lingkungan berpengaruh terhadap penuaan seseorang. Karena apa? Ya karena paparan polusi udara dapat mengancam ini kesehatan manusia, memicu berbagai macam penyakit pernapasan atau kanker gitu loh. Tuh. Lalu tingkatan stres. Tingkatan stres itu juga berpengaruh pada penuaan. Di mana ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Polsky dan kawan-kawan tahun 2022, stres kronis dan kegiatan sulit
aktivitas sulit yang menimbulkan respon stres dan mendorong penuaan biologis. Jadi kalau stres nanti apa telomer yang ada di DNA itu kan mestinya kan apa ya, memperbaiki sel gitu ya, memperbaiki sel yang rusak itu. Kalau hilang gitu ya, sel-sel yang rusak nggak bisa diperbaiki, nggak bisa diganti gitu. Jadi ya makin lama ya makin tua gitu loh secara biologisnya gitu. Oke, selanjutnya ada zikir dalam menghambat penuaan. Mungkin kalian heran kenapa kok zikir bisa menghambat penuaan gitu kan. Jadi gini, zikir kan merupakan kegiatan atau cara mengingat Allah gitu dengan menyebut namanya secara berulang-ulang. Ya merupakan suatu rangkaian dari ibadah Islam gitu. Nah, zikir ini dapat meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah yang selalu ada dalam diri umatnya, hambanya gitu. Nah, ketika kita timbul sadar gitu bahwa Allah selalu sama kita, kita nggak akan merasa sendirian. Walaupun kita sendiri, cuman kan kita selalu ingat, oh Allah bersama saya gitu. Nah, dalam Quran surat Ar-Rod ayat 8 juga dijelaskan yang bunyinya artinya itu adalah orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Gitu. Nah, apa sih hubungannya gitu? Jadi gini, kenapa zikir itu bisa bikin tentram dan bisa bikin menghambat penuaan? Ya seperti yang tadi dijelaskan bahwa stres adalah salah satu pemicu penuaan gitu kan. Jadi stres, zikir lalu bahagia. Jadi gitu. Jadi terapi zikir ini atau terapi spiritual ini telah diteliti oleh NIDA tahun 2014, di mana terapi spiritual dianggap dapat membantu orang dengan gangguan mental seperti depresi, stres, dan kecemasan. Dikarenakan terapi psikoreligius mengandung kekuatan spiritual yang dapat membangkitkan rasa percaya diri dan rasa optimisme untuk sembuh. Yang keduanya sangat penting untuk penyembuhan penyakit selain dengan obat dan tingkatan medis gitu. Jadi kayak lebih optimis gitu kalau merasa dekat dengan Tuhan gitu kan, lebih optimis untuk sembuh, kita bersama Tuhan, bersama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dengan zikir tadi gitu kan, kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, selanjutnya menurut teori hipnosis itu pengucapan kata yang berulang kali memiliki efek sugesti pada orang tersebut sehingga mereka berusaha untuk membuat keyakinan atau tindakan yang sesuai dengan apa yang mereka katakan selama proses hipnosis itu. Jadi gitu tadi kayak kita misalkan selalu ingat Allah kan, zikir menyebut ya Allah ya Rahman gitu dan lain-lain gitu kan. Kita selalu ingat Allah, nah kita akan tersugesti, oh saya bisa sembuh, saya ada Allah gitu, saya bisa sembuh karena ada Allah, karena Allah ada sisi Allah, saya bisa sembuh, Allah sayang saya gitu. Kita akan tersugesti itu, maka kita akan relax, nggak stres, sembuh akhirnya, alhamdulillah, insya Allah gitu. Jadi itulah mengapa stres berzikir lalu menjadi bahagia, karena zikir dapat menghambat penuaan. Oke, terima kasih. Ya, sekian itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.